Silahkan lapori. Paling kalau laporin amalkan nanti saya datang ke Fuad, ya. Paling saya kena nanti kasus dulu. Kalau saya datang ke Fuad, ya, duduk dia, seret dia, paling saya kena 170 kalau ada rame. 170 ayat 1. Kalau 170 ayat 2, ya lukanya agak berat. 170 ayat 3 ya mati. Atau 351 ayat 1, 351 ayat. Bahar itu ternyata cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Bahar itu. Ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu. Karena kalau lihat gambarnya kan mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan. Kalau ada yang nggak terima dengan ceramah saya, silahkan lapori. Paling kalau laporin amalkan nanti saya datang ke Fuad, ya. Paling saya kena nanti kasus dulu. Kalau saya datang ke Fuad, ya, duduk dia, seret dia, paling saya kena 170 kalau ada rame. 170 ayat 1. Kalau 170 ayat 2, ya lukanya agak berat. 170 ayat 3 ya mati. Atau 351 ayat 1, 351 ayat 2, 351 ayat 3, gampang. Jadi dia sama-sama aja, Fuad masuk saya, Fuad masuk penjara, saya masuk penjara. Kalau saya dalam penjara ada masalah, Pak, jiwa saya juga pejuang, dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Setiap begini, ada pembukaan zaman, hukuman, tetap saya akan tidak berdiri. Tidak akan pernah saya menunjukkan kepala untuk melawan kezaliman, penindasan terhadap bangsa, memecah belah umat dan bangsa rakyat Indonesia. Kami ingin Indonesia aman, tenang, sejahtera, tentram. Hanya itu yang kami inginkan. Semua yang kami sampaikan di sini semata-mata karena kecintaan kami kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena cinta kami bukan hanya di kata-kata, tapi cinta kami buktikan dengan perbuatan kami sendiri. Jadi tidak gampang apa-apa saya masuk penjara, Fuad masuk penjara. Kalau bisa, kalau masuk penjara, nanti barengin sayangnya. Lihat siapa yang mati, saya atau Fuad yang mati. Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu. Ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan. Jadi nggak saya lihat. Ya, setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim. Kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, anunya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Cuma sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan. Ya memang kalau memakai hukum fikih klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, buhut kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Kalau pakai perspektif fikih tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rizik gitu. Itu nanti teman-teman nggak usah gimana-gimana. Dan ya ini juga ekspresi ketakutan si Rizik, khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu.
Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu, ya. Nah ini kan menambah panas suasana. Habis Lebaran bisa panas. Dan Rijek itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar kayak gitu. Iya, itu ekspresi ketakutan Rijek, ekspresi ketakutan si Bahar. Gitu. Apalagi kelihatan si Bahar itu udah putet ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, pondoknya Rijek kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah masalahnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama KDM. Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Habib itu ya punya pabrik narkoba nggak tahu di mana, di Jawa Barat apa di Jawa Tengah gitu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi udah cek, saya nasihat kedua ini, udah cek udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi depan publik, berhenti memprovokasi orang. Memang Rijek sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal ya begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Peristiwa 65 itu terjadi lagi. Peristiwa yang dialami oleh Habib DN Aidid, oleh Habib Sofyan Barakbah, oleh Habib siapa lagi yang satu itu? Musa Al-Munawar, satu lagi yang temannya Sofyan Barakbah itu siapa? Pak, yang disembelih oleh pribumi. Bisa aja terjadi lagi kalau masih ngengkel nek cara Jawa. Ngono ya. Iki aku sisa sama anu loh. Oh ya, ini satu lagi ini, ada Kiai bilang ya kita kan harus menjaga ukhuwah. Ya memang bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa negara, dan ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Itu kan juga Mbak Wahab Hasbullah itu kan mengutip mutiara kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya benar. Tapi apakah berlaku juga untuk terhadap Habib? Ya enggak. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah dan merugikan umat Rasulullah. Itu kan bugot fil Islam, bugot fil negara kan. Tidak ada ukhuwah seperti itu. Masa kita ukhuwah sama iblis, sama setan ya. Ukhuwah sama dajjal ya haram no hukumnya ya. Yang benar itu ghazwah, memerangi. Kalau salah kalau keliru minta maaf mereka. Pendemo 214 itu menurut saya tidak fairness, tidak fair, tidak jujur pada diri sendiri, tidak adil dalam pikiran dan tindakan. Mengapa demikian? Dia menuntut seseorang yang dia katakan tidak baik, tapi dia lebih tidak baik lagi, lebih parah dari yang dia tuntut. Ini tentu secara etika tidak fair, menuntut seseorang untuk tidak mengatakan ayam berkokok, yang baru mengatakan sekali. Tapi dia
justru mengatakan ayam berkokok berkali-kali, atau mudahnya begini, dia menuntut orang untuk tidak boleh mencaci meskipun hanya satu kali cacian, tetapi dia mencaci berkali-kali, menyebarkan cacian itu di sosial media. Bahkan cacian itu dia murokapkan, dia kuadratkan, dia ulang-ulang, menuntut orang jangan mencaci meskipun sekali, tapi dia mencaci berkali-kali dan mengajak orang untuk mencaci. Menarik itu, menarik kejahatannya. Contoh begini, kalau pendemo 214 itu adalah para pendidik, tentu dia pendekatannya bukan pendekatan menyesatkan, tapi meluruskan. Pertanyaannya, pendemo 214 apakah para pendidik? Masyarakat, publik, penonton sosial media bisa memahami itu semua tanpa saya katakan. Apakah mereka pendemo 214 itu pendidik? Jawabannya sangat mudah. Pendidik itu bukan menyesatkan, tetapi meluruskan. Pendidik itu tidak menuntut orang untuk tidak mencaci meskipun sekali, tapi dia mencaci berkali-kali. Pendidik itu tidak seperti itu. Apalagi mengidentifikasi sebagai kelompok yang notabene sebagai pengusung kepahlawanan seseorang yang memang harus lebih mengedepankan nilai-nilai kepahlawanan. Yang menarik, pendemo 214 ada ironi besar. Apa itu? Mereka itu kan membela calon pahlawan. Saya ulang, mereka itu membela calon pahlawan. Tapi mengisi hari kepahlawanan, dalam konteks ini Raden Ajeng Kartini, yang makamnya di Mantingan, dan situs sejarahnya ada di Rembang Kota. Sebuah suasana haru yang seluruh putri-putri anak negeri ini pada memperingati kepahlawanan Raden Ajeng Kartini. Tapi dia mengisi hari kepahlawanan dengan cacian, makian. Ini sangat menyalahi etika universal. Mengusung kepahlawanan, tapi tidak menghormati hari kepahlawanan orang lain. Menuntut kebaikan orang lain, tapi dianya tidak melakukan kebaikan itu, justru lebih parah. Jadi, mengapa kontradiksi-kontradiksi itu tak kunjung berhenti dan tak kunjung selesai? Yang notabene harus keluar di lingkungan klan Ba'alwi dan para muhibbinnya. Karena menurut saya kebanyakan klan Ba'alwi itu terpengaruh oleh pola fikir Rizik Syihab yang tidak adil dalam pikiran dan tindakan. Apalagi hal yang sangat saya sayangkan,
biasanya imamah, jubah, tasbih, surban itu ada di masjid, di musola. Tapi ini dipertontonkan di area yang notabene ini dekat istana. Ini kan tidak menghormati rumah pemimpin kita, Bapak Presiden Prabowo. Ini kan problem. Tentu demo 214 yang diuntungkan bukan abnaul khairat. Demo 214 yang diuntungkan bukan para pengikut Rizik Syihab. Demo 214 yang diuntungkan bukan para pengusung pahlawan. Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri. Demo 214 yang diuntungkan adalah yang didemo. Mengapa? Yang demo menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mengapa? Ya, demo bukan pada yang didemo langsung, tapi di kepolisian, di Mabes Polri. Mengapa itu terjadi? Karena tidak berani. Itu namanya pinjam tangan. Pinjam tangan Polri. Atau ingin show of force, ingin tampil sama publik, biar publik tahu mereka pengikutnya banyak. Oh tidak, justru demo 214 itu menunjukkan mereka nggak punya pengikut. Nah, yang demo kemarin kan tidak lebih banyak dari pengunjung sholawatannya Gus Fuad Pleret. Sepertiga atau bahkan tidak ada sepertiganya dari majelis Gus Fuad Pleret yang demo kemarin itu. Yang demo kemarin itu tidak ada sepertiganya santri Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang demo kemarin itu mempermalukan calon pahlawan yang diusung. Yang demo kemarin itu mempermalukan imamah yang dia lingkarkan di kepala, yang konon adalah imamah-imamah hasil sanad dari para guru-guru. Tapi hasilnya dengan menggunakan cara-cara mencaci. Bahkan ditambah menuduh Gus Fuad Pleret sebagai cucu PKI. Apa enggak salah? Apa enggak gegabah tuduhan itu? Apa dibenarkan secara moral di lingkungan Klan Pak Alwi menuduh seperti itu? Apa dibenarkan dalam konteks etika universal? Sebuah stereotip kekerasan PKI itu untuk konteks di Indonesia yang betul-betul mengorbankan pribumi, mengadu domba pribumi, yang betul-betul sebagai ideologi transnasional, datangnya dari luar,
tapi dituduhkan untuk leluhur Gus Fuad Pleret. Apa benar? Apa enggak salah itu? Siapa yang membawa ideologi komunis di Indonesia itu siapa? Dan negara berpenduduk muslim mana yang pertama ngusung ideologi komunis itu? Ayo pada cerdas semuanya, dijawab. Mudah kok soal ini kok. Soal ujian ini tuh mudah. Kalau mau dibuat ujian, sangat mudah dijawab. Siapa yang mengusung ideologi komunis? Apakah ideologi komunis itu ideologi lokal? Apakah ideologi komunis itu ideologi transnasional? Semua menjawab ideologi komunis itu adalah ideologi transnasional. Yang korban siapa? Untuk konteks ideologi komunis, masyarakat pribumi. Diusung oleh siapa? PKI. Siapa dedengkot PKI? Jawabannya sangat mudah. Tetapi membalik fakta, sementara Kiai Fuad itu putra orang-orang yang betul-betul berjuang, betul-betul bermoral, betul-betul penuh etika di tengah masyarakat Nusantara ini. Menandai zamannya, mazahirul ummah, mendidik masyarakat untuk berbudi pekerti, mendidik masyarakat untuk bermoral, mendidik masyarakat untuk beretika, mendidik masyarakat untuk berakhlakul karimah. Dan tokoh-tokoh agama betul. Bangsawan. Gus Fuad Pleret itu bangsawan Jawa. Dan Gus Fuad Pleret itu tidak merefleksikan seperti itu kalau tidak ada latar belakang. Itu kan sebuah refleks kegundahan, refleks sebuah tekad perjuangan yang luar biasa dari Gus Fuad. Sebagai sebuah counter wacana yang sebelum Gus Fuad telah muncul ucapan-ucapan yang lebih mengerikan, lebih kotor, lebih tidak bermartabat. Gus Fuad melakukan sebuah refleks, kalau itu dikatakan sebagai sebuah ketidakpantasan, ibarat lisan Jawa, memang tidak pantas. Tapi tuntutannya jauh lebih tidak pantas lagi. Nah, sekarang begini logikanya. Kalau ada seseorang memukuli orang, mukul orang sekali, jebret, tentu kemudian komunitas lain mengatakan ini salah. Memukul orang itu adalah kekerasan. Tapi kemudian komunitas itu main hakim sendiri, itu juga tidak dibenarkan. Artinya apa? Konkretnya begini saja, daripada terlalu simbolik. Mengatakan Gus Fuad salah mengungkapkan sebuah perkataan dalam konteks etika Jawa, lokal wisdom, kearifan lokal, itu memang tidak pantas. Tapi ketidakpantasan sekali yang diucapkan oleh Gus Fuad ini, mengapa harus dibalas berkali-kali penuh ketidakpantasan si penggugat? Sangat tidak pantas. Masih ditambahi cucu PKI, masih ditambahi
macam-macam ungkapan. Dan diramaikan ketidakpantasan. Gus Suat Pleret mengakukan ketidakpantasan sendirian sekali ucapan dengan sebuah kata. Tapi pengusung pahlawanan Habib Idrus bin Salim melakukan ketidakpantasan berjamaah. Dan lebih mengerikan lagi ucapan-ucapannya itu. Selain melakukan ketidakpantasan berjamaah, melakukan ketidakpantasan yang diulang-ulang di beberapa sosial media, bahkan direfleksikan dalam sebuah demo, bahkan ditulis pada sebuah spanduk. Satu ketidakpantasan sebuah kata, dan menurut lokal wisdom itu juga tidak pantas. Tapi dijawab oleh penggugat dengan ungkapan yang penuh tidak pantas. Berkali-kali, berjamaah, dalam suasana demo, ditulis di spanduk-spanduk, dalam sebuah tulisan dan tindakan. Jadi pengusung kepahlawanan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang menggugat